Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Brian Rambulangi. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi dari pendidikan kewarganegaraan. Adapun materi yang akan kita bahas, yang pertama bangsa dan negara, yang kedua hak dan kewajiban warga negara, yang ketiga demokrasi dan masyarakat madani, yang keempat otonomi daerah. Untuk mempersingkat waktu, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu bangsa dan negara. Adapun pengertian bangsa dari tiga tokoh. Yang pertama ada Anderson yang membuat tiga ciri budaya kuno melemah. Yang pertama bahasa tulis atau scripts language atau monopoli penyampaian kebenaran. Yang kedua raja kehilangan status separuh dewa. Yang ketiga tentang waktu tidak lagi ditentukan dengan kosmologi dan sejarah. Kemudian ada pendapat dari Ernest Renan yang mengatakan bangsa terbentuk karena adanya keinginan hidup bersama atau hasrat untuk bersatu. Kemudian terakhir pendapat dari Lippmann. Pendapat dari Lippmann sendiri mengatakan bahwa bangsa-bangsa atau kesatuan budaya atau kultur unity dan kesatuan politik. Kemudian berikutnya ada pembentukan bangsa. Menurut Friedrich Hertz, ada 4 unsur berpengaruh dalam terbentuknya bangsa. Yang pertama, keinginan untuk mencapai kesatuan nasional atau kesejahteraan sosial. Yang kedua, ekonomi, politik, agama, kebudayaan, komunikasi, dan solidaritas. Yang kedua, keinginan untuk mencapai kemerdekaan dan kebebasan nasional tanpa campur tangan bangsa luar. Kemudian yang ketiga, keinginan akan kemandirian, keunggulan, individualitas, keaslian, dan kebebasan. Dan terakhir, keinginan untuk menonjolkan atau unggul di antara bangsa dalam mengejar kehormatan dan pengaruh. Kemudian kita masuk dalam pengertian negara. Negara adalah alat atau agensi dan wewenang atau authority yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat. Kemudian ada pun pendapat dari Jelaski, masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang memaksa daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu. Kemudian ada pun sifat-sifat dari negara. Yang pertama sifat memaksa, yang kedua sifat monopoli, yang ketiga sikap mencakup semua. Kemudian ada pun teori terbentuknya negara atau kapan negara terbentuk. Kita masuk pada teori yang pertama, yaitu teori ketuhanan atau divine theory. Kemudian ada teori alamiah atau Einstein teori, kemudian teori kekuatan, kemudian ada teori perjanjian, teori perjanjian sosial sebagai dasar terbentuknya negara. Kemudian kita masuk pada syarat berdirinya negara. Yang pertama, syarat untuk berdirinya suatu negara harus memiliki beberapa unsur berikut. Yang pertama rakyat, kemudian ada wilayah, kemudian pemerintahan, kemudian kedaulatan, kemudian ada fungsi dan tujuan negara itu sendiri. Kemudian yang terakhir ada pengakuan dari negara lain. Kemudian kita masuk pada materi yang kedua, yaitu hak dan kewajiban warga negara. Yang pertama, pengertian warga negara. Warga negara merupakan individu atau sebagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara. Adapun hikam atau citizenship sebagai subjek dari komunitas bangsa dan negara. Kemudian ada warga negara Indonesia. Kemudian masuk dalam hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Hak dan kewajiban
tentunya itu berbeda ya. Hak sesuatu yang harus didapat dan kewajiban sesuatu yang dituntut pihak yang berkepentingan. Hak warga negara perinci dengan law enforcement atau tergantung budaya. Adapun hak warga negara diatur dalam trias politika yang memiliki banyak unsur. Kemudian ada hak warga negara yang diatur juga dalam keadilan komutatif, keadilan distributif. Kemudian keempat, perwujudan kesatuan organis antara dharma agama dan dharma negara. Dalam perwujudan kesatuan organis antara dharma agama dan dharma negara didasarkan oleh ideologis nasional Pancasila yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian adapun dharma sujana atau kebajikan, kewajiban suci, pengorbanan suci. Kemudian dharma agama, kebajikan dalam menjalankan ajaran agama. Kemudian dharma negara, kewajiban terhadap negara berlandaskan nilai kesucian yang bersumber dari Tuhan yang Maha Esa. Kemudian kita masuk pada materi yang berikutnya, yaitu demokrasi dan masyarakat madani. Yang pertama, pengertian demokrasi. Dalam bahasa Yunani dibagi dalam dua suku kata, yang itu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintah. Sedangkan dalam bahasa Inggris sendiri tetap dikatakan sebagai demokrasi, yang kalau diartikan rakyat yang memegang peran penuh, atau government from the people, by the people, and for the people. Adapun syarat berdemokrasi yang pertama kali di negara Yunani kuno pada tahun 4-5 sebelum Masehi, yaitu sistem negara kota atau civil state. Yang kedua, mendapat reaksi keras dari negara-negara di zamannya karena menerapkan sistem monarki, yaitu sistem kerajaan tertua. Kedua, politik pemerintah setelah revolusi Amerika pada tahun 1770 dan revolusi Prancis pada tahun 1789, yang diumumkan sistem baru atau the government by the people dengan sistem monarki absolut. Adapun sistem demokrasi disalahgunakan oleh rezim-rezim tertentu dan diktator militer yang berusaha mendapat dukungan rakyat dengan menempelkan label demokrasi. Kemudian yang kedua, adapun parameter demokrasi. Demokrasi dari dimensi politik dan pemerintah memiliki dua asas demokrasi. Yang pertama, adanya pengaturan pentingnya partisipasi rakyat dalam pemerintah. Kemudian adanya pengakuan pentingnya harkat dan martabat manusia, yaitu perlindungan HAM. Adapun prinsip demokrasi yang dikemukakan oleh dua tokoh, yang pertama Abdullah yang memberikan 3 prinsip, yaitu yang pertama persamaan, kemudian kebebasan, kemudian yang ketiga pluralisme. Kemudian ada pun pendapat yang dikemukakan oleh Dahl. Yang pertama itu kontrol keputusan pemerintah, kemudian pemilihan yang teliti dan jujur, kemudian adanya hak memilih dan dipilih, kemudian kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman, kemudian ada kebebasan mengakses informasi, kemudian yang terakhir kebebasan berserikat. Adapun ciri negara yang melaksanakan sistem politik dan pemerintah demokrasi. Yang pertama, memiliki pengakuan atas kedaulatan rakyat. Yang kedua, adanya sistem perwakilan dalam pemerintah. Kemudian adanya pemisahan kekuasaan atau pemersatuan, balance of power, delay. Kemudian adanya sistem pemilu, kemudian adanya demokrasi dengan rule of law, kemudian ada sistem peradilan yang bebas, kemudian ada partisipasi rakyat, perlindungan HAM, otonomi daerah, dan yang terakhir menjamin terwujudnya keamanan dan keadilan. Kemudian yang ketiga ada hak asasi manusia.
Menurut Webson atau pandangan ontologis yang spiritual versus pandangan materialistik melahirkan konsep HAM yang berbeda dan bertentangan dengan implikasinya pertatanegaraan di masyarakat. Kemudian ada hak dan dasar masyarakat. Yang pertama ada hak hidup, hak kemerdekaan, hak memiliki sesuatu, kemudian berkembang atau dapat diartikan hak pribadi, hak ekonomi, hak pengayoman, hak berpolitik, hak sosial budaya, hak atas peradilan yang bebas dan tidak memihak. Kemudian yang keempat, negara hukum atau Rechtsstaat dan the rule of law. Baik, kita lanjut. Rechtsstaat dan the rule of law. Negara hukum, Rechtsstaat atau the rule of law yang memberi perlindungan hukum bagi warga negara melalui lembaga peradilan yang bebas, tidak memilih serta menjamin hak asasi manusia. Adapun pendapat dari Bapak Mahfud MD yang mengatakan konsep negara Rechtsstaat. Yang pertama ada perlindungan HAM, yang kedua pemisahan dan pembagian kekuasaan, kemudian ada pemerintah berdasarkan perundang-undang, yang keempat peradilan administrasi. Kemudian konsep negara the role. Yang pertama supreman atau aturan hukum, kemudian ada equality before the law, kemudian ada jaminan perlindungan hak asasi manusia. Kemudian ada konsep negara hukum Indonesia yang dikemukakan oleh Bapak Mahfud MD. Yang pertama jaminan perlindungan HAM, kemudian ada supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, kemudian ada pemisahan dan pembagian kekuasaan, kemudian ada lembaga peradilan yang bebas dan mandiri. Kemudian dalam Konferensi International Commission of Justice pada tahun 2003, ciri negara hukum yang dikutip dari Bapak Mahfud MD yaitu perlindungan konstitusional atau the process of law, kemudian adanya badan kehakiman, kemudian pemilu yang bebas, kebebasan mengemukakan pendapat, kemudian ada kebebasan berserikat, berorganisasi dan beropensi. Kemudian adanya PKN. Kemudian kita masuk pada nomor 5 yaitu masyarakat madani atau civil society. Tradisi demokrasi atau civil community berkembang konsep civil society atau mode ideal masyarakat demokrasi. Masyarakat madani memiliki beberapa unsur. Yang pertama masyarakat yang terbuka, masyarakat bebas dari pengaruh kekuasaan dan tekanan negara. Kemudian masyarakat yang kritis dan berpartisipasi aktif. Kemudian masyarakat egaliter. Kemudian ciri utama masyarakat madani. Yang pertama kesukarelaan, kemudian ada keswasembadaan, kemudian kemandirian tinggi terhadap negara, kemudian ketertiban kepada nilai hukum yang disepakati bersama. Kemudian adapun fasilitas yang nyata dari negara kepada masyarakat madani. Yang pertama jaminan hukum, kemudian jaminan hukum dan jaminan politik bagi masyarakat madani, kemudian ada memupuk suasana kultural dan ideologis masyarakat. Kemudian kita masuk pada materi berikutnya yaitu otonomi daerah. Adapun pembahasan yang akan kita bahas dalam materi otonomi daerah, yang pertama dasar hukum otonomi daerah, kemudian hubungan pemerintah pusat dan daerah, kemudian asas-asas otonomi daerah, kemudian ada kewenangan daerah, kemudian ada perangkat otonomi daerah, kemudian yang terakhir prinsip-prinsip penyelenggaraan otonomi daerah menurut Undang-Undang
22 tahun 1999 dan revisi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004. Yang pertama, kita masuk pada yang pertama, yaitu dasar hukum otonomi daerah. Yang pertama, dasar hukum otonomi daerah dari Undang-Undang 1945 pasal 18 tentang pemerintahan daerah. Yang kedua ada MPR tentang penyelenggaraan OKLA. Kemudian yang ketiga Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Otoda, otoritas daerah. Kemudian yang keempat dalam Undang-Undang 32 tahun 2014 revisi Undang-Undang 22 tahun 1999, yaitu hak penyelenggaraan Otoda. Kemudian yang kelima Perundang-undangan Nomor 38 tahun 2007 tentang pengaturan secara tegas pembagian pemerintahan pusat, provinsi, dan daerah perkota. Kemudian dalam Perundang-undangan Nomor 38 tahun 2007 tentang peraturan secara tegas pembagian pemerintahan diatur dalam dua bagian. Yang pertama ada absolut atau mutlak urusan pusat, dan yang kedua urusan pilihan atau disesuaikan dengan kondisi. Kemudian masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu hubungan pemerintah pusat dan daerah. Dalam peraturan Undang-Undang 1945 atau bentuk negara Indonesia, negara kesatuan, hanya ada satu pemerintah pusat yang memiliki kekuasaan untuk mengatur pemerintahan negara. Adapun diberinya wewenang untuk menyelenggarakan pemerintah sendiri atau otonomi, namun tetap dalam ikatan NKRI. Adapun asas hubungan pemerintah pusat dan daerah, yang pertama asas sentralisasi, yaitu negara kesatuan yang segala sesuatunya diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, termasuk menyangkut kesatuan Pemda. Adapun keuntungan dan kelemahan. Kemudian ada asas desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang pemerintah pusat ke daerah otonomi, dan kemudian dalam rangka NKRI di kabupaten per kota. Kemudian ada asas dekonsentrasi, pelimpahan wewenang ke wilayah instansi vertikal yang lebih tinggi kepada pejabatnya di daerahnya di tingkat provinsi. Kemudian yang keempat ada asas penugasan pembantuan. Adapun asas tugas atau pembantuan turut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintah kepada daerah dengan mempertanggungjawabkan kepada yang memberi tugas, yang diatur asas nomor 2 sampai 4 yang menjadi bahan materi. Kemudian yang berikut ada kewenangan daerah yang diatur dalam Undang-Undang 22 tahun 1999 dan Undang-Undang 32 tahun 2004. Atau kewenangan Otoda adalah semua urusan kecuali yang pertama bidang politik luar negeri, kemudian bidang pertahanan keamanan, kemudian bidang moneter dan fisikal, kemudian yang keempat bidang hukum dan peradilan, kemudian yang kelima bidang agama. Adapun diatur dalam peraturan perundang-undangan nomor 52 tahun 2001 sebagai kewenangan pembantuan meliputi yang pertama skala nasional, yang kedua skala provinsi, yang ketiga skala kabupaten. Kemudian yang berikut perangkat otonomi daerah. Perangkat otonomi daerah itu yang pertama pemerintah daerah, yang kedua Dewan Perwakilan Rakyat atau DPRD, yang ketiga lembaga teknis, kemudian ada lembaga teknik daerah, kemudian dinas daerah, kemudian ada wakil kepala daerah, kemudian wakil kepala daerah, dan yang terakhir sekretaris daerah.